Langsung combo review nih. TWS D1 dan headphone wireless K2 dari Sudio. Langsung aja kita bahas. Udah tau kan brand Sudio yang berasal dari Swedia, daerah Skandinavia di Eropa. Mereka kan selalu punya produk yang menarik dan selalu berkualitas. Nah, gue senang banget nih karena sekarang mereka ngeluarin produk yang affordable musik lover harganya. TWS D1 itu budgetnya cuma 300 ribuan dan headphone full size-nya yang wireless ini dibanderol 900 ribuan. Jadi semuanya under 1 juta. Kita coba cek masing-masing fitur dan speknya ya. Yang pertama gue bahas yaitu TWS D1. Fiturnya, in-ear earbuds, built-in microphone 2, sweat dan splash proof, sudah IPX4. Nah ini yang menarik nih, Bluetooth-nya yang paling baru nih, 5,4. Playtime-nya untuk buds-nya itu 6,5 jam, dan total di case-nya bisa sampai 30 jam. Kemudian katanya desainnya ini menarik banget karena khas desain-desain dari Eropa, dari Skandinavia. Plus harganya ini sangat terjangkau, bahkan katanya lebih murah dibanding yang di Eropa. Sedangkan untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Untuk fitur dan speknya, ini lumayan loh, udah pakai Bluetooth 5.4, udah IPX4, jadi gue kasih poin 7 untuk fitur sama speknya. Sekarang kita bahas desain dan build quality dari TWS D1. Pilihan warnanya musik lover ada hitam dan putih. Desainnya simple, sederhana, minimalis, tapi kesannya elegan. Dimensinya termasuk cukup kompak, mudah digenggam nih seperti ini nih. Nah ini katanya ini memang didesain dengan konsep TWS negara-negara Skandinavia, Eropa. Bahannya dari plastik ABS, ini kerasa cukup bagus dan cukup premium loh. Bahannya juga kalau kita pegang, kerasa cukup solid. Finishingnya white, doff, dan kelihatan rapi banget. Bagian depan ada tulisan Sudio dan ada indikator lampu. Di bagian bawah ada USB-C chargingnya. Nah, kemudian cara buka case-nya seperti ini. Di bagian dalam, finishingnya agak beda sama yang bagian depan. Di bagian dalam, itu glossy finishingnya. Dan ada marking L dan R. Untuk buds-nya bentuknya yang in-ear dan ada tangkainya. Bahan sama dari plastik ABS, ada bagian doff-nya dan ada bagian glossy-nya di bagian shell-nya. Di bagian tangkainya ada tulisan Sudio. Bagian ini juga merupakan bagian navigasinya. Di bagian atas ada mic dan indikator lampunya. Kemudian ada charging metal di bagian tangkai sebelah bawah. Ada mic dan ada marking L atau R di bagian dalam tangkainya. Untuk shell-nya sendiri itu bentuknya kayak biji melinjo. Kemudian ada fan di bagian belakang shell-nya, ada fan lagi di bagian tengah sebelah dalam shell-nya. Nozzle-nya pendek, bore-nya bundar, kemudian ada filter bentuk mesh atau jaring. Nah, bagian ear tips-nya ini cukup unik musik lover, dari bahan silikon, tapi di bagian bore-nya itu ada filter yang kayak bentuk jaring juga. Dan ini bahannya cukup lembut loh. Overall, build-nya ini kerasa solid, kuat, kemudian desainnya juga minimalis, sederhana, tapi tetap elegan. Karena itu gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas fittingnya. Nah, fittingnya di kuping gua ini lumayan loh. Snug, kemudian sealingnya juga cukup bagus, isolation juga cukup bagus, dan dipakai lama juga enak, tetap nyaman karena ini kerasa ringan. Terus cukup steady dan ya aman lah. Karena itu untuk fittingnya gua kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas kualitas mic-nya. Musik lover bisa dengerin sampel mic-nya seperti ini. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Sudio D1. Ini adalah rekaman mic dari TWS Sudio D1. Nah, bagian ini musik lover gue agak surprise loh. Walaupun dia cuma pakai 2 mic, tapi kualitas suaranya bagus banget. Detail, jelas, clear, powernya juga bagus, dan steady, stabil. Terus noise reduction-nya juga bagus. Jadi suara luar, ya ambience luar itu bisa direduce, bahkan bisa dihilangkan dengan sangat baik. Karena itu untuk mic-nya gue kasih poin 8,5. Sekarang kita bahas sound quality-nya musik lover. Untuk sound quality-nya, menurut gue ini tipikal TWS yang aman banget, pasti banyak banget yang bisa nerima. Arah suaranya itu nggak aneh-aneh, kayaknya ngejar Harman lah, jadi cenderung kayak V-shape. Bassnya memang agak gede, tebal, deep, berbody, impact-nya juga punchy, tapi gue ngerasa dia masih cukup berkualitas kok. Jadi bukan cuman kuantitas yang gede aja, tapi masih oke. Jadi antara kualitas dan kuantitasnya masih balance lah. Nah untuk bagian mid-nya memang gue ngerasa ini sedikit agak mundur. Untuk vokalnya kerasa tipis, tapi gue masih ngerasa jelas dan clear kok. Untuk treble-nya kerasa open, airy, crisp, extend. Gue suka sama treble-nya. Dari tonal suaranya menurut gue ini gampang banget diterima, akan cocok untuk semua genre. Karena itu untuk kualitas suaranya gue kasih poin 8,5.
Sekarang kita bahas headphone wirelessnya Studio K2. Fitur utamanya, headphone over ear, close back, hybrid noise cancellingnya ada. Nah ini yang menarik nih, built-in mikrofonnya ada 5. Udah touch panel, ada Bluetooth 5.3, kemudian playtime-nya bisa sampai 60 jam. Kalau dengan ANC on bisa sampai 27 jam. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Menurut gua untuk headphone wireless full size dengan fitur-fitur seperti ini cukup bagus Music Lover, cukup lengkap. Jadi gua kasih poin 8 untuk fitur dan speknya. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Pilihan warnanya ada hitam dan putih. Headphone full size, over ear dan close back. Bahan dari plastik ABS, kerasa cukup premium dan solid loh. Desainnya cukup minimalis tapi kerasa premium. Housingnya agak lonjong, polosan aja ya, nggak ada macam-macamnya. Ada fan udara di situ. Di bagian samping housingnya ada mic-nya. Nah untuk housing sebelah kanan ini yang merupakan bagian navigasinya. Ada tombol on off dan ANC di situ. Ada colokan USB-C buat charging. Dan masih ada jack audio 3,5 mm loh. Ada indikator lampu dan housingnya bisa di swivel sampai 45 derajat. Bagian house pads-nya itu dari bahan memory foam yang di cover synthetic leather. Kalau kita pegang atau kita pakai, kerasa empuk dan nyaman. Kemudian di sebelah dalam ada marking L atau R. Untuk bagian adjustment-nya, ini cukup mudah. Ya, kita bisa tarik seperti ini. Kemudian di bagian persendiannya ada tulisan Studio. Headband-nya ada memory foam yang juga di cover dengan synthetic leather. Rasanya cukup empuk. Untuk build-nya Music Lover, gue ngerasa ini cukup solid. Kemudian desainnya juga cukup menarik lah. Ya, minimalis tapi cukup eye-catching gitu. Jadi gue kasih poin 8 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang kita bahas fittingnya. Untuk fittingnya di gua nih kerasa nyaman, isolasinya bagus, kerasa kedap, walaupun belum pakai ANC-nya, tapi isolasinya cukup bagus. Kemudian cukup ringan dan nyaman dipakai. Pads-nya juga empuk, headband-nya juga ya nyaman dari ke atas kepala. Overall, buat gua ini fittingnya nyaman dan oke lah, gua kasih poin 8. Sekarang kita bahas kualitas mic-nya. Nah, ini sampel suara dari mic-nya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Studio K2. Ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Studio K2. Menurut gua kualitas mic-nya ini cukup baik kok. Cukup clear, cukup jelas, dan powernya juga lumayan. Noise reduction-nya juga baik. Suara ambience luar bisa diredus dengan bersih, dengan clean lah. Overall untuk kualitas mic-nya gue kasih poin 7. Sekarang kita bahas sound quality-nya Music Lover. Nah, arah suaranya ini cenderung V-shape ya. Bassnya kerasa deep, tebal, berbodi. Impact-nya juga lumayan ya, punchy dan cukup gesit sih menurut gue bassnya. Untuk mid-nya memang cenderung kerasa di belakang. Jadi kalau gue dengar vokal itu memang agak sedikit tipis, tapi masih kerasa clear dan jernih kok. Treble-nya kerasa open, airy, nggak ada mendem sama sekali, dapat crisp-nya. Untuk tonalnya buat gue ini masih masuk ke semua genre lah. Masih aman dipakai untuk genre-genre apalagi yang modern ya. Yang hip hop, R&B, lagu-lagu TikTok itu aman banget. Nah yang gue juga suka untuk headphone ini, kualitas suara kalau kita pakai ANC-nya on ataupun di off itu nggak ada banyak berubah. Jadi mirip. Untuk kualitas active noise cancellingnya alias ANC-nya sendiri, untuk kelas 1 jutaan buat gue ini termasuk istimewa. Jadi termasuk apa ya, bisa ngeredus tuh suara luar dan kita bisa dengerin lagu kita dengan jelas. Untuk kualitas suaranya gue kayaknya kasih poin berapa ya? Gue kasih poin 7. Ya, karena gue suka ANC-nya sama tonalnya nggak banyak berubah kalau kita pakai mode ANC dan mode ANC off. Kesimpulannya Music Lover, dari dua produk studio yang baru ini, D1 sama K2, dua-duanya gue cukup suka. Terutama yang D1. D1 desainnya cukup menarik, kemudian sound quality juga oke. Plus yang paling bagus, mic-nya sama harganya. Itu yang close deal banget sih menurut gue. Rasanya ini bisa jadi contender nih, salah satu TWS yang terbaik di kelas mungkin 300-400 ribu lah. Sedangkan K2 yang dibanderol 900 ribu, buat gue ini juga cukup menarik karena fittingnya nyaman, terus fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Terus kalau kita pakai untuk daily driver juga ini masih oke. Dan yang close dealnya, ya ini kan brand Eropa, tapi harganya masih under 1 juta ya. Jadi affordable lah, sangat bersahabat.
Ya, tapi kan itu pendapat gua sih. Bagusnya Music Lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!